Bella, bulan ini, biaya tulang dan siput sungai naik 60 juta rupiah. Apa kamu boros lagi? Susan, tulang babi naik 12.000 rupiah. Siput sungai juga. Itu bukan pemborosan. Kalau harga naik, bisa kurangi pemakaian, kurangi sedikit tulang untuk kuah tidak akan mati. Berapa pendapatan harian? Apa sanggup dengan pemborosanmu? Kalau aku kurangi tulang, Kuahnya kehilangan jiwanya. PFT, aku sudah buat kuah lebih dari 10 tahun. Baru kali ini dengar kurangi tulang membuat kuah kehilangan jiwa. Dengan sedikit tulang pun tetap laku. Baiklah, sayang. Kenapa kamu cari-cari masalah dengannya? Lihat dia. Apa dia menganggapmu serius? Bella, perhatikan baik-baik. Tulang harus direbus sebentar untuk buang kotoran. Siput sungai harus dibersihkan dari lumpur. Didihkan dengan api besar. Lalu rebus dengan api kecil selama 6 jam. Kurang semenit pun, tidak ada jiwanya. Rebung acar difermentasi alami. Bahkan selisih sehari saja mengubah rasa. Panas untuk minyak cabai. Perbandingan lauk. Semuanya tidak bisa terburu-buru, mengerti Ibu? Semangkuk mie ini telah menopang keluarga kita selama 2 generasi. Kemanapun kamu pergi, jangan pernah kehilangan keahlian ini. Bella, jangan tidak tahu terima kasih. Dulu, ibu mertuaku memanjakanmu, tapi aku tidak. Susan, rebung acar belum dipotong. Kita tidak akan selesai untuk jam makan siang. Bella, ini Dave. Aku sudah membuat kaldu selama lebih dari 10 tahun. Sedikit lebih banyak atau sedikit lebih sedikit tulang, tidak akan membuat banyak perbedaan. Tambah beberapa sendok kaldu ayam untuk menutupinya. Jangan terlalu pemilih, tahu kapan harus mundur, bos? Ada sesuatu yang harus kukatakan sebagai mentormu. Kemarin aku melihat Bella membeli sepotong perut babi untuk dirinya sendiri, sepertinya dia membebankannya ke akun toko. Ini warisan dari ibuku. Berapa lama merebus kaldu tulang, berapa hari untuk fermentasi rebung acar, dia menguji semuanya ratusan kali. Buku catatan ini, keahlian ini, hanya aku yang tahu dari awal sampai akhir. Karena tidak ada tempat untukku di sini, aku akan mengandalkan keahlian ibuku dan menempuh jalanku sendiri. Cepat, jangan menghambat bisnis. Bella, berhenti di situ. Aku memikirkan kemarin sepanjang malam, jadi biar kutanya. Dave bilang kamu membebani barang ke toko. Apakah kamu melakukannya atau tidak? Katakan yang sebenarnya. Susan, sesulit apapun aku tidak akan pernah mengambil 1 sen pun yang bukan milikku. Ya, tentu. Siapa yang memberimu makan dan menaungimu selama ini? Biarkan ku beritahu sesuatu, Bella. Jangan berpikir kamu hebat. Dengan sedikit yang kamu pelajari, tanpa ciri khas keluargaku, kamu bukan apa-apa. Sayang, cukup. Itu memang dia. Tak ada gunanya berdebat. Susan, kamu benar. Ketenaran restoran ini adalah ciri khasnya. Apa maksudmu dengan itu? Mulai sekarang, jalankan sendiri. Syukur dia pergi. Seharusnya dari dulu. Mie di sini, bukankah dibuat oleh nona muda itu? Sekarang dia pergi, apakah rasanya akan sama? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semuanya, lanjutkan makan. Dia hanya gadis pesuruh. Sama saja ada atau tanpa dia. Sok-sokan, ya, tanpa kiosku, apa yang bisa dia capai? Semua uang yang terkumpul kurang dari 3.000 rupiah. Kita harus sangat berhati-hati dengan setiap sen. Ibuku bilang kaldu tulang harus direbus selama 6 jam penuh. Jika kurang 1 menit saja, jiwanya tidak ada. Nona muda, apakah Anda di sini untuk menjual mie siput sungai? Area ini semua kios sayur dan sembako. Siapa yang mau datang ke sini untuk mie? Bu, cobalah. 1 jam telah berlalu, dan kami belum menjual 1 mangkuk pun. Baiklah, begitulah rasanya, kurang lebih. Sayang, kuah ini baunya berbeda dari saat Bella ada di sini. Apa yang berbeda? Hanya tulang, siput sungai, dan rempah. Aku sudah membuat kuah selama lebih dari 10 tahun. Aku bisa melakukannya dengan mata tertutup, dia hanya tahu cara membumbuinya, itu saja. Tanpa dia, aku masih bisa membuatnya. Bisa. Nona muda, mimu tidak laku. Mungkin coba pindah ke tempat lain, gedung perkantoran di perempatan depan. Saat jam makan siang, sangat ramai hingga tidak bisa bergerak. Bu, itu pintu masuk gedung perkantoran. Saya belum punya izin usaha. Mereka ketat di sana. Oh, kamu keras kepala, nak. Ayo, buatkan semangkuk untuk dicoba. Anggap saja, ini dukungan untuk usahamu. Oke.
Wow, kenapa kuah ini begitu gurih? Rebung acar juga enak, bukan seperti yang direndam cuka sintetis di luar. Keahlianmu tidak seperti pemula. Ibuku yang mengajariku. Nona muda, mimu pasti laku. Hanya saja lokasinya salah. Di jalan ini, orang-orang hanya membeli bakpao di perjalanan setelah belanja. Tidak ada yang duduk untuk makan mie. Jangan khawatir, barang bagus akan menemukan pelanggannya. Permisi, semangkuk mie siput sungai ciri khas. Tambahkan 1 kaki bebek. 15.000. Kuahmu terbuat dari tulang babi dan siput sungai, kan? Umami dari tulang dan manis dari siput sungai semua sudah keluar. Kamu juga menambahkan 1 bahan, aku tidak bisa menyebutkannya. Itu bukan rempah biasa. Aku bisa merasakannya. Aku sudah makan mie siput sungai bertahun-tahun, dan belum pernah merasakan kuah seenak ini. Rasamu tidak selevel dengan yang di luar. Sejak aku membuka kios ini, akhirnya ada yang menghargai keahlian dalam semangkuk mie ini. Kamu tahu barangmu. Saya bukan ahli, tapi saya bisa tahu. Rebung acarnya difermentasi secara alami, kan? Bukan yang cepat direndam dalam cuka sintetis. Waktu fermentasinya pas, dan asamnya terasa hidup. Saya sudah makan di luar selama bertahun-tahun. Saya belum pernah makan mie siput sungai seenak ini sebelumnya. Jadi, antar 30 mangkuk ke saya besok siang, ke Menara Puncak di depan. Departemen saya punya lebih dari 30 orang. Setiap jam makan siang kami tidak bisa memutuskan mau makan apa. Mereka pasti akan berebut mie kamu. Berapa? Sebutkan harganya. $15 semangkuk, 30 mangkuk. $450. Setuju. Antar sebelum jam 11.30 besok, ke lantai 16 gedung A, Menara Tepi Sungai. Cari Rachel. Pemilik kemari. Ada apa, Nona? Bos, mie ini rasanya tidak enak, jauh dari seenak sebelumnya. Kuahnya hambar, dan rebung acar rasanya seperti cuka sintetis. Saya sudah kesini selama 3 tahun. Belum pernah seburuk ini. Nona, mungkin kontrol panasnya tidak tepat hari ini. Saya akan memperbaikinya lain kali. Mie, jenis apa ini? Dulu saat Nona muda bekerja di sini, tidak seperti ini. Kemarin, uji coba pertama berjalan cukup lancar. Hari ini, saya harus lebih cepat. Harus disajikan panas untuk menjaga teksturnya. Semuanya, tunggu, kemari. Untuk makan siang hari ini, saya traktir kalian sesuatu yang enak, mie siput sungai buatan tangan. Sial, rebung acar ini luar biasa. Itu asam fermentasi alami, bukan cuka sintetis murahan. Kuah ini enak banget. Lihat, mie siput sungai asli baunya enak, bukan busuk. Saya sudah bekerja di daerah ini selama 3 tahun. Belum pernah makan mie siput sungai seenak ini. Bella, datang lagi besok. Departemen lain juga minta kontak kamu. Gandakan, jadi 40 mangkuk. Rachel, 40 mangkuk. Saya harus bangun jam 4:30 pagi. Saya perlu merebus tulang sebentar di 2 panci. Dan beli siput sungai 2 kali lipat. Kamu yang tentukan harganya. Saya tidak akan menawar. Barang bagus sebanding dengan harganya. Wah, bau itu mie siput sungai, kan? Iya, Kami di lantai 10. Kami mengembangkan game, kamu bisa antar ke kami besok juga. Kami punya lebih dari 30 orang di sana. Setiap hari bingung mau makan siang. Ya, kami bisa bayar lebih. $18 semangkuk. $20 juga tidak apa. Kami patungan. Kami bisa atur jumlahnya. saya tidak bisa lakukan sendiri. Saya merebus kuah segar setiap hari. Dan saya harus fermentasi rebung sendiri. Kalau buat terlalu banyak, kualitas turun. Kalau begitu kirim jumlah yang lebih sedikit, 10 mangkuk, itu oke, kan? Siapa cepat dia dapat. Yang ketinggalan bisa ngidam saja. Kasih saya jawaban yang pasti. Rekan-rekan kami di sana sedang gulir aplikasi pengiriman makanan sekarang, tidak ada yang mau apa-apa. Baiklah,
Kita hubungi lewat obrolanku. Berapa banyak yang bisa kamu tangani? Saya kirim pesan malam ini. Sudah scan? Besok siang, pasti. Nona muda, berapa banyak yang kamu jual hari ini? Kirim 60 mangkuk ke gedung perkantoran. Sekitar selusin mangkuk tersisa di kios malam. Kalau kita jual semuanya, kita bisa dapat hampir 15 juta rupiah hari ini. 15 juta rupiah. Itu lebih dari yang saya dapatkan jual sayuran dalam seminggu. Nona muda, kamu akan kaya. Selama makanannya enak, kita tidak akan kekurangan pelanggan. Ini baru awal. Bisnis makin baik setiap hari. Satu perusahaan memberitahu dua memberitahu 4. 60 mangkuk tidak akan cukup. Nona muda, kamu akan kaya. Ayo, coba. Mie ini jauh lebih enak daripada kedai nigeri di depan. Kaldunya segar dan rebung acarnya gurih. Wah, ini baru rasa yang sesungguhnya. Selama ini saya makan di kedai migeri. Akhir-akhir ini, entah kenapa, semakin parah saja. Benar, benar, benar. Terakhir saya menemukan rambut di mangkuk saya di kedai migeri. Tidak pernah kembali lagi. Bos, mie ini tidak bisa dimakan. Kaldunya hanya terasa kecap, rebung acarnya bau aneh. Lupakan, saya tidak mau makan. Sudah setengah bulan sekarang. Kenapa semakin parah setiap hari? Dave, keluarlah dan coba kaldu ini. Tuan Lee baru bilang rasanya hanya kecap. Tidak apa-apa. Ada apa? Kamu tidak bisa merasakannya sendiri, jauh lebih buruk dari sebelumnya. Bu, apa Anda mengganti tulangnya? Kenapa saya tidak bisa mendapatkan rasa yang sama seperti sebelumnya? Tulangnya tidak diganti. Kami selalu pakai pemasok ini. Kalau begitu pasti siput sungainya. Apa masalahnya? Kamu sudah membuat kaldu selama lebih dari 10 tahun, dan kamu bahkan tidak bisa bikin satu panci kaldu yang benar. Untuk apa saya bayar kamu? Sayang, mungkin kita harus panggil Bella kembali. Menurutku ini tidak berhasil. Kenapa kita harus memanggilnya? Kita bisa jalankan tempat ini tanpa dia. Siapa dia kira dirinya? Aku sudah memikirkan semuanya. Tanpa kami berdua, tempat ini harus tutup. Bella pergi. Kita kehilangan lebih dari setengah pelanggan kita. Susan benar-benar kehilangan kendali. Sayang, jadi maksudmu? Sebelum dia mencari staf baru, ayo kita bicara jujur dengannya hari ini. Kenaikan 50% dan bagian 30%. Bukankah itu terlalu banyak? Bagaimana jika dia tidak setuju? Tidak setuju, dia tidak akan berani. Saat ini, tempat ini bergantung pada kami berdua. Siapa lagi yang bisa dia cari? Bahkan jika dia tidak setuju, kita bisa buka tempat sendiri dan tetap laris. Para pemilik, kami berdua ada yang ingin disampaikan. Silakan. Toko ini sepenuhnya bergantung pada kami sekarang. Tanpa kami, Anda harus tutup besok. Jadi kami pikir gaji kami saat ini tidak sepadan dengan kontribusi kami. Kami minta kenaikan 50% dan bagian 30%. Apa katamu? 30%? Kalian berdua kalah jauh. Mereka berdua bahkan tidak sebanding dengan satu Bella. Tapi di mana kita cari pengganti sekarang? Susan, aku bilang terus terang. Kalau kamu bilang tidak, kami keluar dari sini hari ini. Dengan kemampuan masa kami bisa buka toko dengan mudah. Baik. Tidak, sayang. Kalau begitu, kita lanjut kerja. Kembali ke dapur. Tapi apa kamu sudah memikirkan ini? Setelah mereka ambil 30%, apakah toko ini masih milik kita? Karena sekarang mereka satu-satunya di dapur. Toko ini warisan ibuku. Dan sekarang orang luar yang memegang kendali. Diam. Tidak ada yang menganggapmu bisu kalau kamu diam. Apa kamu pernah peduli sama toko ini? Kamu tidak bisa merebus kuah dengan api kecil. Kamu tidak bisa mengatur keuangan dengan benar. Kenapa bilang semua ini sekarang? Kalau kamu begitu mampu, rebus sendiri kuahnya, dan acarlah rebungnya. Aku akan pecat mereka sekarang.
Maaf, semuanya. Habis untuk hari ini. Tidak perlu antre lagi. Untung aku sudah peringatkan kamu sebelumnya. Oh, ngomong-ngomong, hari ini Kevin dari perusahaan game di lantai 10 bertanya padaku apakah dia bisa minta nomormu. Banyak orang di kantornya ingin menjadikanmu tempat makan siang rutin mereka. Plus, orang-orang dari lantai 12 dan 15 juga sudah bertanya-tanya. Boleh aku kasih nomormu? Rachel, aku hanya bisa membuat 60 mangkuk sehari sendiri. Kalau lebih, kuahnya nggak akan bertahan. Dan kita akan kehabisan rebung acar, maka kualitasnya turun. Ramai itu pertanda baik. Separuh toko di jalan ini kosong saat makan siang, 60 mangkukmu habis setiap hari. Selama rasa mie-nya tetap enak, semua yang lain akan beres. Aku kenyang, Bella, aku pergi kerja. Sudah sebulan. 12 jam sehari, setiap hari. Berita menyebar dari 1 kantor ke 4 kantor. Dan kami punya pelanggan tetap yang ramai. Bella, beres-beres. Lebih awal hari ini? Aku menjual semua 60 mangkuk pada siang hari. Habis sebelum jam 12. Kehabisan lagi. Aku turun jam setengah 12. Sudah ada lebih dari 20 orang dalam antrian. Mbak, bisa tambah lagi? Aku belum dapat sama sekali dalam 4 hari. Rekan kerja pikir aku mengada-ada. Bahan-bahannya harus segar dan dibuat berdasarkan pesanan. Maaf, datang lebih awal besok. Habis saat makan siang. Begini saja, kalau kios ini terus ramai, kamu harus menyewa toko. Pendapatan harian kita kurang dari 7.500.000 rupiah. Plus kita harus bayar Dave dan Martha gaji mereka dan bagian 30%. Itu bagian uang yang besar. Dengan laju ini, kita akan tutup dalam 2 bulan. Jadi apa saranmu? Aku sudah bekerja pada rasanya. Kamu sudah melakukannya selama sebulan. Dan semakin parah. Dulu saat Bella masih di sini. Apa maksudmu? Tidak ada. Penglihatan bagus, Nona muda. Mobil ini punya baterai baru, bisa menempuh puluhan mil dengan mudah. Baiklah, saya ambil. Ini yang kudapat setelah kerja keras sebulan. Mulai sekarang, aku akan lebih cepat dalam belanja dan menyiapkan kios. Sejak Bella pergi, rasa di sini tidak sama lagi. Apa aku salah? Cari Bella. Bilang kamu ingin dia kembali, gaji 2 kali lipat. Uang ini untuk menutupi potongan kita sebelumnya. Sayang, kamu yang membuatnya pergi, dan kamu mau aku yang merendah? Kamu mau pergi atau tidak? Kalau tidak, aku akan cerai. Percaya atau tidak? Baik, aku pergi. Bagaimana jika dia tidak kembali? Dia harus kembali. Bella, Bella. Ini untuk menutupi gaji bulan lalu. Gajimu akan 2 kali lipat saat kembali. Tentang kejadian sebelumnya, dia agak keras, jangan ambil hati. Kembalilah, semuanya bisa dirunding. Gary, terima kasih berdua. Aku tidak mau uang itu. Dan aku tidak akan kembali ke toko. Lihat, kamu masih dendam. Ambillah. Susan jarang merendah seperti ini. Ibuku dulu menerimamu, dan memperlakukanmu seperti keluarga. Keluarga tidak menyimpan dendam semalam. Gary, keluarga tidak akan mengucapkan hal itu. Baiklah, Bella, terserah kamu. Aku sudah memberimu jalan, dan kamu tidak mau. Apa ibumu tidak mengajarimu tahu diri? Kamu pikir buka kios murahan bisa sukses? Tanpa ciri khas keluarga kami, semangkuk mimu tidak ada artinya. HMPH. Kamu pikir kamu hebat sekarang? Ya, hanya seorang wanita sendirian. Tanpa dukungan, tanpa modal. Berapa lama semangkuk mie bisa bertahan?
Aku tunggu kamu datang merendah pada kami. Apa yang kamu bicarakan, nak? Dia baik-baik saja sendirian. Saat kau usir dia dulu, kau bilang kau keluarganya. Sekarang bisnisnya buruk. Kau ingin dia kembali bekerja seperti budak? Siapa kamu? Urus urusanmu sendiri. Aku tetangganya. Aku lihat dia bekerja keras siang malam jual mie di sini. Aku tidak tahan melihatmu menindas orang jujur. Aku Midi. Mie dia enak begini, dan kau ingin dia bekerja untukmu? Kau gila? Aku pernah makan di tempatmu. Dulu lumayan. Kau tahu rasanya sekarang, kan? Baik, kalian hebat. Jangan menyesal. Nona, abaikan dia. Buka saja di sini. Kami akan datang setiap hari. Jadi, dia setuju? Maksudmu? Dia menolak. Tidak. Tidak mau ambil uang, tidak mau kembali. Aku bilang, dia sudah berbeda sekarang. Pelanggan antri untuk mie-nya. Aku bahkan menyebut ibuku. Keluarga tidak menyimpan dendam, kataku. Menyebut ibumu tidak membantu. Tidak berguna. Ada ibu pasar ini, yang membentakku. Katanya saat kita usir dia, kita tidak pernah bilang kita keluarga. Bahkan pelanggan ikut. Apa kiosnya memang seenak itu? Tidak akan kembali, ya? Baik, dia pikir dia hebat. Sayang, lupakan saja. Kalau dia tidak kembali, ya sudah. Kita akan cari jalan lain. Apakah kiosnya punya izin? Tidak ada sama sekali. Dan dia berani menjual makanan tepat di bawah gedung perkantoran. Berani sekali. Maksudmu? Dia pikir dia yang paling hebat, ya? Kita lihat saja, kalau kiosnya disita, apakah dia masih akan sombong? Sayang, kamu benar-benar luar biasa. Bella, bukankah kamu bilang kamu mengandalkan keahlianmu? Baik, kita lihat saja. Tanpa toko keluargaku, apa kamu masih bisa mencari nafkah? Bella, kan? Kami dari Dinas Kesehatan. Seseorang melaporkan Anda karena beroperasi tanpa izin. Izin usaha, izin layanan makanan, sertifikat kesehatan, apakah Anda punya semuanya? Saya punya sertifikat kesehatan. Yang lainnya sedang diproses. Sedang diproses tidak bisa diterima. Menurut peraturan, tanpa izin layanan makanan, Anda tidak boleh menjual makanan. Kios Anda harus ditutup hari ini. Ayolah, mie-nya benar-benar bersih. Kami sudah makan di sini berminggu-minggu. Apa ini perlu? Itu aturannya. Ini bukan soal kebersihan. Tanpa izin, Anda tidak boleh berjualan. Baik, saya akan berkemas sekarang. Bella, tadi malam saya dengar Tom dari kios sebelah, bilang seseorang menelepon khusus untuk melaporkanmu. Peneleponnya seorang wanita, dan kayaknya ada pria yang membimbingnya. Siapa lagi kalau bukan dia? Bu, siap, terima kasih. Kaldu tulang, 6 jam. Hari rebung Difermentasi acar, dan direndam perbandingan selama cabai, 20 7 hari, pedas, 3 ditutup segar. rapat 20 Hari hari. rebung acar, perbandingan cabai, pedas, 7, segar, 3. Setiap bahan. Ibuku menguji ratusan kali untuk menyempurnakannya. Ibu, apa aku salah belok? Tidak. Ibuku bilang, asalkan keahliannya ada, aku tidak bisa berhenti. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan izin. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Sayang, kau dengar, kios Bella ditutup. Sudah kubilang, tanpa dukungan kita, dia tidak bisa kemana-mana di kota ini. Nah, lihat itu. Dia tidak bisa melakukannya lagi. Pelanggan tetap pasti akan kembali sekarang, kan? Dengan kiosnya tutup, kerumunan gedung perkantoran harus keluar lagi untuk mencari makanan. Tepat. 3 hari. Paling lama 3 hari, pelanggan tetap akan kembali. Kedai Migeri, kan? Kami dari Dinas Kesehatan. Inspeksi rutin. Kenapa tiba-tiba periksa aku? Silakan masuk, kalian berdua. Kami selalu sesuai aturan. Kebersihan dapurmu tidak memenuhi standar. Kontaminasi silang di kulkas. Juga, 2 karyawanmu memiliki sertifikat kesehatan yang kedaluarsa. Baiklah. Kami akan segera memperbaikinya. Perbaiki sebelum batas waktu. Ditangguhkan selama 3 hari. Inspeksi ulang dalam 3 hari. Jika tidak diperbaiki, tetap tutup.
Aku akan melaporkannya. Sebuah kios? Bagaimana mereka menargetkanku? Oh, kamu pikir melapor tidak meninggalkan catatan? Begitu mereka melihat keluhan di distrik ini, mereka akan memeriksa semuanya. Wajar saja mereka memeriksa semuanya. Beraninya kamu bilang begitu. Siapa yang bertanggung jawab di dapur? Kamu tidak tahu kulkas mengalami kontaminasi silang. Kenapa kalian berdua tidak memperpanjang sertifikat kesehatan saat habis masa berlaku? Dan kamu menyalahkanku? Kamu yang selalu bicara soal hemat uang, kamu tidak mau beli sabun cuci piring, kamu juga tidak mau ganti lap. Li, Aku bilang potong biaya untuk barang yang tidak perlu. Kebersihan itu dasar. Itu tugasmu. nih lagi, bersihkan kekacauanmu sendiri, berhenti melempar semuanya pada kami. Sayang, ditangguhkan selama 3 hari itu bukan masalah besar. Kesempatan untuk santai. Apa kamu tahu apa artinya ditangguhkan selama 3 hari? Beberapa pelanggan tetap terakhir, mereka pergi. Perbaiki sambil tetap buka. Siapapun yang lewat akan melihat dan tahu ada sesuatu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seandainya Bella tidak pergi, aku tidak perlu mengurus dapur. Bagaimana toko ini bisa jadi seperti ini? Silakan duduk. Ini. Jalan pusat kota di belakang Menara Puncak. Ada sebuah toko, lebih dari 500 kaki persegi. Dulu itu adalah kedai boba, mereka tidak berhasil dan melepas sewanya. Sudah kosong selama 2 bulan. Pemilik bangunan adalah teman saya. Saya akan menjamin kamu. Pertama, saya akan mengurus sewa gratis 3 bulan untukmu. Kamu bisa membayarnya kembali dari keuntungan nanti. Rachel, saya tidak bisa menerima ini. Ini terlalu berlebihan. Saya tidak bisa membayarnya kembali. Saya tahu kamu. Jika kamu tidak bisa membuatnya berhasil, saya akan menanggung sewa 3 bulan itu untukmu. Tapi saya yakin kamu tidak akan membutuhkannya. Saya sudah makan mie kamu selama lebih dari sebulan. Sejak hari pertama saya mencicipi kuah itu, saya tahu. Rasa ini bisa berkembang di kota manapun. Apa yang kamu kurang bukanlah keahlian. Itu adalah seseorang yang bisa mendorongmu untuk membawamu ke panggung di mana kamu benar-benar bisa bersaing. Rachel, bagaimana jika kamu salah? Saya sudah di manajemen hampir 10 tahun. Saya tidak punya banyak kemampuan, tapi saya tidak pernah salah menilai seseorang. Sejak pertama kali saya menghabiskan semangkuk di kios kamu, saya tahu kamu mampu. Baiklah, mari kita urus bisnis. Yang pertama dulu, izin usaha dan izin layanan makanan, selesaikan dalam 3 hari. Kamu pernah dilaporkan karena tidak punya izin, setelah toko buka, tidak ada yang bisa menyalahkanmu lagi. Jika Susanmu itu bisa melaporkanmu sekali, dia bisa melaporkanmu 10 kali. Setelah kamu punya izin, dia tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Aku akan mengurusnya besok. Kedua, renovasi. Aku akan cari orang untuk memperbaiki kompor dan ventilasi. Letakkan dapur terbuka di pintu masuk. Aromanya saja sudah menarik orang. Lebih efektif dari selebaran. Sisanya, terserah kamu. Rachel, dari kios pinggir jalan ke toko? Itu lompatan besar. Tidak juga. Dari pinggir jalan ke dalam ruangan, kuahnya tetap sama, dan kamu tetap kamu. Ayo kita lihat. Tempatnya lumayan. Dulu itu kedai boba. Dinding dan lantai tidak perlu banyak perbaikan. Rachel, tidak ada ventilasi. Ini kedai boba. Tidak perlu api terbuka, tapi lihat lokasinya. Dengan menara puncak dan 2 gedung perkantoran di sebelahnya, semua orang lewat jalan ini saat siang. Lokasinya bagus, tapi sistem ventilasi harus dibuat dari awal. Itu tidak murah. Aku akan cari orang untuk kompor dan ventilasi. Propertinya sudah disiapkan untuk itu. Kita akan pasang saluran melalui langit-langit. Bisa selesai dalam 2 hari. Aku akan bayar di muka. Anggap saja biaya awal. Kurangkan dari keuntungan nanti. Rachel, aku ambil toko ini. Kontraktor, geser kompornya beberapa kaki ke kiri. Dapur terbuka, harus menghadap pintu. Siap. Terima kasih atas kerja kerasnya, teman-teman. Ibu, sekarang aku punya toko sendiri.
Baiklah, mulai kelihatan seperti sesuatu. Bella, selamat atas pembukaannya. Hari ini pembukaan besar kedai mie Bella. Semuanya, ayo tunjukkan dukungan. Makan sepuasnya. Akhirnya, buka juga. Sudah 2 minggu aku tidak makan mie buatanmu, sudah lama banget nunggunya. Huhu. Rasanya sama enaknya. Makan di toko beneran beda banget. Gak usah makan di pinggir jalan lagi. Bella, tokonya keren banget. Jauh lebih mengesankan daripada kios lama. Bella, selamat. Pohon uang ini untukmu. Semoga laris manis. Terima kasih, Ibu. Aku tahu kamu bisa. Nona muda, dari kios jelek itu sampai begini. Pertahankan. Nona muda. Kuah ini dibuat dengan cara tradisional kan? Perbandingan tulang dan siput sungai, bumbu tertentu di dalamnya. Sudah 30 tahun, aku tidak merasakan ini. Ibu jeli sekali. Dulu ada kedai mie Ibu Anderson di Jalan Merdeka. Ini rasanya. Nama belakang pemiliknya adalah Anderson. Kuahnya tercium sampai beberapa blok. Lalu tutup, tidak ada yang tahu kenapa. Tidak pernah merasakannya lagi. Ibu. Pantesan rasanya sama persis. Keahlian ibumu masih ada. Luar biasa. Jadi itu ibunya Bella. Dulu saya suka makan rebung acar itu waktu kecil. Luar biasa. Pantesan enak banget. Ini resep keluarga. Toko, kios tidak sama dengan toko, sewa, listrik, gaji, kamu nggak bakal bertahan. Kenapa bisnis gadis ini begitu laris? Tidak, mustahil. Dia nggak akan pernah berhasil. Bos, Mi kamu luar biasa. Namaku Mia. Kamu masih butuh bantuan? Tentu, coba aja. Aku butuh bantuan. Oke, bos. Mia, ada aturan dalam membuat mie siput sungai. Pertama, cuci tangan sampai bersih. Kuku nggak boleh panjang. Setiap hari, sebelum masuk dapur, cuci tangan 3 kali. Kedua, jangan lengah saat belajar. Jaga api saat merebus kuah. Hati-hati pisau saat memotong rebung. Jangan main HP saat kerja. Ketiga, jangan pernah menyajikan makanan jelek. Kalau mie terlalu matang, buang. Kalau kuah terlalu asin, buang. Kalau rebung terlalu asam, buang. Lebih baik buang dan mulai lagi. Daripada disajikan dan menipu pelanggan? Siap, Bella, aku bisa. Empat. Hanya 4 pelanggan sepanjang pagi. Apa yang bisa kita lakukan? Diskors 3 hari. Orang pikir kita punya masalah keamanan pangan. Kalau kamu nggak melaporkannya dulu... Diam. Baik, semua salahku. Kalau begitu, biar aku tanya kamu. Apa dapur kotor waktu Bella di sini? Setelah dia pergi, siapa yang bertanggung jawab di dapur? Cium sendiri toples rebung acar itu? Bau apa? Yang kamu lakukan cuma menabung, menabung. Sekarang ada yang salah, semua salahku. Aku keluar, aku berhenti. Apa yang kamu lakukan? Kita sudah selesai. Kami berdua akan jalan sendiri. Dengan pengalaman bertahun-tahun kita, kenapa kita khawatir soal pelanggan? Sayang, apa yang kita lakukan sekarang? Lihat, inilah artinya jadi bos sendiri. Mulai sekarang, kita bagi hasil hanya berdua. Tidak ada yang bisa memotong gaji kita. Tapi, biaya sewa kios tidak murah. Apa yang perlu ditakutkan? Di antara kita punya pengalaman puluhan tahun, kita tetap tidak akan kesulitan mendapatkan pelanggan. Sayang, apa mie-nya tidak terlalu lembek? Mie-nya putus begitu diangkat. Jangan bicara. Biarkan aku berpikir. Dulu waktu Bella merebus kuah, kedai mie Gari, siput sungai dan tulang kecil, berapa banyak tulangnya? Siput sungai dan tulang kecil. Kapan kamu menambahkan tulang kecil lainnya? Siput Gari. Sayang, kamu yakin tahu cara membuat mie siput sungai? Tentu saja aku tahu. Aku yang menjalankan tempat ini dari awal sampai akhir. Soal dapur, setiap hari aku lihat, mana mungkin aku tidak belajar.
Sayang, mungkin kita harus tutup beberapa hari. Kalian tidak tahu, dulu aku makan di tempat Gary, lalu aku coba tempat ini dan tidak bisa kembali lagi. Sama. Teman kerjaku bersikeras bahwa kedai mie Gary masih enak. Terakhir kali aku bawa dia ke sini untuk semangkuk, dia langsung pindah pihak. Bella, dengan keahlian dan kecepatanmu, tempat Gary pasti akan tutup cepat atau lambat. Sayang, besok bikin lebih sedikit. Beberapa hari ini banyak sisa. Lebih sedikit? Gila. Sejak kapan kedai mie siput Sungai cuma jual selusin mangkuk sehari? Sayang, jujur aja, jangan marah. Pelanggan yang datang hari ini kebanyakan cuma sekali. Mereka makan lalu pergi. Tidak ada satupun yang kembali. Apa masalahnya? Dirasa kita. Apa masalahnya dengan rasa? Aku sudah bikin kuah itu lebih dari 10 tahun. Berapa umur Bella? Apa yang bisa dia lakukan berbeda? Sudah seminggu. Tidak ada pelanggan tetap. Hari ini, kita jual cuma lebih dari selusin mangkuk. Aku mulai berpikir makanan lebih enak di kedai mie Gary dulu. Bukan karena kita. Sayang, menurutku itu masalah rasa. Lihat kedai Bella. Sebut dia lagi, lihat apa yang terjadi. Sayang, aku tahu. Untuk toko kita, kalau kita alihkan, kita bisa dapat biaya transfer sekitar 45 hingga 60 juta rupiah. Alihkan? Sayang, aku tahu toko ini adalah kesayanganmu. Tapi kita benar-benar tidak bisa melanjutkannya. Kita cuma dapat 2-3 pelanggan sehari. Dev dan Martha juga pergi. Kamu tidak bisa mengurusnya sendirian. Daripada rugi setiap bulan, mungkin kita harus. Jangan. Saat aku mengusirnya, aku pikir tanpanya, kita masih punya Dave dan yang lain. Saat Dave pergi, aku pikir aku bisa mengurus semuanya sendiri. Bella, saya mau semangkuk mie ciri khas dengan kaki bebek. Rachel, ini gratis. Sudah kubilang berkali-kali. Tidak bisa, kamu sedang menjalankan bisnis. Meskipun saudara, tetap harus bayar. Dan lihat angka bulan ini. Pendapatan harianmu sekarang sudah lebih dari 30 juta rupiah. Setelah dikurangi bahan-bahan, listrik, dan gaji Mia, dan memperhitungkan periode bebas sewa 3 bulan, margin keuntungannya sekitar 35%. Rachel, sewa yang kamu hapus bulan lalu, saya akan mulai membayarnya bulan ini. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Teman saya bilang kamu harus bisa berdiri dulu. Saya harus membayarnya. Saya tidak bisa tenang berutang. Baiklah, kamu orang jujur. Saya akan kirim rekening pemilik bangunan nanti. Sayang, jadi ikut atau tidak? Iya. Jadi, kamu sudah tahu apa yang harus dikatakan? Tidak, ayo pergi saja. Bapak Davis, itu biaya sewa kios 2 bulan. Bapak bilang akan bayar bulanan, saya sudah memberi Bapak tambahan 1 bulan. Joe, beri saya 2 hari lagi, saya akan segera punya. Segera apa? Saya sudah lewat kios Anda ratusan kali. Saya tidak pernah melihat lebih dari 2 orang duduk di situ. Bagaimana cara Anda membayar saya? Saya beri Anda 3 hari. Jika dalam 3 hari Anda tidak bayar, saya suruh orang menyita kios dan ganti kunci. Kamu tidak bisa pikir sesuatu? Sayang, sadarlah. Masakan kita memang tidak cukup enak. Dulu di toko Gary, mie yang enak dibuat oleh Bella, bukan kita. Kamu bahkan tidak bisa melihat itu? Kami hanya asisten di kedai mie Gary. Tanpa resep dan keahlian Bella, barang yang kami buat hanya biasa-biasa saja. Dan kamu bicara dengan Susan tentang modal keringat. Keahlian apa yang kami punya? Kamu. Apa katamu? Sayang,
Aku akan cari kerja cuci piring besok. Setidaknya itu bisa menghidupi kita. Kamu, lakukan apapun yang kamu mau. Apa maksudmu tanpanya? Aku harus tutup? Aku akan menemuinya. Semoga aku bisa menelan harga diriku dan memohon padanya untuk jalan keluar. Sayang, lihat ke depan. Apa yang kamu lakukan di sini? Dan apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk menemui Bella. Ada urusanmu? HMH, kamu di sini untuk menemui Bella? Kamu benar-benar berani menemui Bella? Siapa bilang kamu bisa tetap buka tanpanya? Siapa yang melaporkan kiosnya? Dan kamu berani mengatakan itu? Siapa yang menuduhnya memasukkan barang pribadi ke tagihan toko? Siapa yang menusuknya dari belakang? Kalau bukan karena laporanmu, aku tidak akan bertengkar dengannya. Dia tidak akan pergi. Kamu senang dia pergi. Kamu memotong gajinya, kamu membentaknya di depan semua orang, kamu mempekerjakannya sebagai tenaga kerja gratis. Sekarang dia dilaporkan, kiosnya ditutup, dan kamu, tokomu juga bangkrut. Kita berdua tidak punya hak untuk bicara. Jadi sekarang kamu datang untuk memohon padaku? Menarik? Apa yang kamu tahu? Aku sudah melakukannya selama lebih dari 10 tahun. 10 tahun. Membuka toko sendiri. Tutup dalam sebulan. Bella membangunnya dari sebuah kios. Sekarang orang-orang antre di sepanjang jalan. Siapa yang punya bakat? Kami tidak buta. Tahu. Bella, dua kelompok baru saja muncul di luar. Sepertinya mereka sedang bertengkar, seorang wanita dan seorang pria paruh baya. Kalian berdua bersekongkol untuk mengusirku dulu kan? Sekarang toko kalian tutup. Dan sekarang kalian datang merangkak kembali. Bisnis Bella sekarang sangat besar. Dia pasti masih membenciku karena mengusirnya. Ini bisnis tahu. Apapun yang kalian mau, tunggu sampai aku libur. Sayang, ayo pergi. Bella sudah menyampaikan maksudnya. Bawa mangkuk-mangkuk ini keluar dulu. Susan Gary, masuklah. Bella, aku sangat salah. Aku mengusirmu. Aku bahkan melaporkanmu. Hal-hal yang kulakukan. Aku malu hanya memikirkannya. Bella, aku sungguh minta maaf. Tapi aku memperlakukanmu hanya sebagai tenaga kerja manual. Aku memerasmu habis-habisan saat kamu berguna. Saat kamu tidak patuh, aku melihatmu sebagai beban. Aku tidak pernah menghargai semua yang kamu lakukan untuk kami. Semua yang kau dan Gary lakukan untukku, tak pernah kulupakan. Dulu, kau bilang di depan semua orang, tanpa kedaimu, aku bukan siapa-siapa. Sekarang kau lihat, tanpa kedai itu aku tetaplah diriku. Keahlian ini diwariskan ibuku kepadaku, bukan pemberianmu, dan tak ada yang bisa mengambilnya dariku. Aku tidak membencimu. Sungguh. Tapi aku tak bisa kembali. Aku di sini bukan untuk memintamu kembali. Aku hanya datang untuk minta maaf. Makanlah sesuatu sebelum kau pergi. Itu rasanya. Itu jiwa kedai kita. Bukan Bapak Lin, melainkan Ibu Anderson. Aku tidak datang untuk memohon. Aku hanya ingin bicara denganmu. Dulu di kedai mie Gary, mie-mu luar biasa. Aku tahu itu, tapi aku sudah di bisnis ini lebih dari 10 tahun, dan aku selalu merasa aku juga hebat. Seorang gadis berusia awal 20-an, bagaimana mungkin kau lebih hebat dariku? Aku tak mau menerimanya. Jadi aku mengatakan semua itu di depan Susan, dan melakukan semua itu, lalu aku membuka kedai sendiri, dan baru saat itu aku sadar, melakukannya selama 10 tahun bukan berarti keahlian. Kuahmu, rebung acarmu, teknikmu, itu keterampilan sejati. Sesuatu yang tak pernah kupelajari dalam 10 tahun. Dave, dasar-dasarmu kuat. Kontrol panasmu saat merebus kuah tepat. Cara Martha mengasamkan rebung juga benar. Yang kurang bukan teknik, melainkan sikap. Kau selalu berusaha membuktikan dirimu lebih baik dari yang lain. Tapi dalam bisnis makanan ini bukan tentang menjadi lebih baik dari siapapun. Ini tentang apakah kau peduli pada kuah itu. Dan apakah kau menaruh hatimu dalam melayani pelanggan. Ibuku selalu berkata, jika kau curang pada kuah
kuah akan curang pada pelanggan. Dulu saat kau di kedai Gary, aku selalu mengulang kuah yang kau buat. Saat kau berdiri di depan kompor itu sendiri, dan bertanggung jawab atas satu panci kuah dari awal hingga akhir, kau tidak memikirkan apakah mie terasa enak. Kau memikirkan berapa banyak pelanggan datang, dan apakah kau menghasilkan uang? Mulai sekarang, jalan ada di tanganmu untuk dipilih. Aku tidak akan mempersulitmu, tapi aku juga tidak bisa membantumu. Maafkan aku. Saat kau memiliki keahlian di tanganmu, mata pencarianmu ada di tanganmu. Setelah memasak mie siput sungai selama lebih dari 10 tahun, apa lagi yang harus kulakukan? Rebus kuahnya. Acar rebung. Kau terlihat terlalu lembut, bisa kau tangani? Aku bisa menangani kerja keras. Baiklah, dalam pekerjaan ini, semakin banyak kau bergerak, semakin banyak kau dapat. Terima kasih, terima kasih. Bella, semangkuk mie ciri khasmu. Hari ini aku bawa seseorang untuk mencobanya. Lihat. Bagaimana? Sudah kubilang, cobalah sendiri. Ibu Anderson, saya dari manajemen properti Puncak. Ibu Parker sudah beberapa kali menyebut Anda. Kami punya properti di sisi timur dan sisi selatan, plus 3 gedung perkantoran dan pujasera, semuanya dengan kios kosong. Ibu Parker menyarankan untuk membawa merek Anda ke sana. Pihak manajemen bisa menawarkan persyaratan yang menguntungkan. Rachel, ada apa ini? Singkatnya, di gedung perkantoran besar dan pujasera, kami membuka kios kedai mie Bella. Aku yang akan mengeluarkan modal dan mencari lokasi. Kamu yang mengurus resep dan kontrol kualitas. Kamu menyiapkan kaldu tulang secara terpusat. Kamu mendistribusikan rebung acar secara terpusat. Setiap kios akan punya koki yang menangani mie. Keuntungan akan dibagi hasil 50-50. Rachel, aku perlu memikirkan ini. Tentu, tidak usah buru-buru, beritahu aku kalau sudah memutuskan. Ini kesempatan yang bagus. Keahlian ibuku akhirnya bisa menjangkau lebih banyak orang. Oke, biarkan aku mengucapkan beberapa kata kepada semua orang. Ini Bella, pendiri kedai mie Bella. Tidak perlu lagi bepergian jauh dan antre saat jam makan siang. Kedai mie Bella, yang di Menara Puncak, aku pernah ke sana, antreannya sangat panjang. Bagus, sekarang aku bisa turun ke bawah dan membelinya. Akhirnya, tidak perlu lagi berebut pesanan antar dengan rekan kerja. Wow. Ibu, apa yang ibu ajarkan kepadaku, aku tidak pernah melupakan satupun. Bella, lihat, rebus sebentar tulang untuk menghilangkan kotoran. Siput sungai harus mengeluarkan semua lumpur. Didihkan dengan api besar, dan rebus dengan api kecil. Dan jangan terburu-buru. Jangan melawan panas. Ibu, kenapa sup mie ibu lebih enak dari yang lain? Karena ibu menuangkan sepenuh hati ke dalamnya. Jika kamu merawat bahan-bahannya, bahan-bahan akan memperlakukanmu dengan baik. Jika kamu merawat pelanggan, pelanggan akan terus kembali. Ini, cobalah. Bella, ingat, keahlian keluarga kita tidak boleh hilang. Kedai mie keluarga kita, aku menjaganya tetap hidup. Koki Dave, kuahnya luar biasa hari ini. Kedai mie Bellaku telah membuka 5 kedai makanan dalam 3 tahun. Menjadi, di beberapa gedung perkantoran di sisi selatan, pilihan paling populer. Aku selalu bersikeras menyeduh kaldu tulang segar di toko, menggunakan rebung acar yang difermentasi alami, tanpa paket bumbu, dan tanpa barang beku. Rachel menjadi mitra dan teman terbaikku. Mia menyelesaikan pelatihannya, dan menjadi manajer toko kedai makanan kedua kami. Ibu, aku berhasil.